padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku channel pada hari ini Rabu 23 Juli 2025. Sapaan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Doa kita akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR, dan renungan bersama dengan Suster Maria Carla PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan Engkau. Terangilah kami dengan firman-Mu hari ini. Kuatkan kami dengan pengharapan dari-Mu. Dan ajarilah kami untuk tetap percaya meskipun hidup kami terasa berat. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami, dan kobarkan kembali iman dan pengharapan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dicintai Tuhan. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam permenungan kita hari ini. Semoga sabda Tuhan yang menyapa kita, menemui kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih. Saya mengajak kita bersama untuk membatinkan sabda Tuhan hari ini dengan judul kecil, Hati yang Subur bagi Sabda Tuhan. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya ke berbagai jenis tanah. Benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tengah semak duri, dan ada pula yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu adalah sabda Allah, dan tanah menggambarkan hati manusia. Seperti kita ketahui, Yesus adalah sang penabur ilahi yang tidak pernah berhenti untuk menaburkan sabdanya kepada kita setiap hari, entah melalui kitab suci, melalui ajaran gereja, melalui moral, melalui renungan-renungan, dan melalui bacaan-bacaan rohani lainnya, bahkan melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami setiap hari. Namun yang menentukan hasilnya bukanlah benih, tetapi kondisi tanah, yaitu kesiapan hati kita untuk menerima dan meresapi sabda dan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dicintai Tuhan. Mari kita bersama melihat apa yang menjadi maksud Yesus dalam perumpamaan hari ini. Yang pertama, tanah di pinggir jalan melambangkan hati yang tertutup dan acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Yang kedua, tanah yang berbatu menggambarkan hati yang menerima firman Tuhan dengan sukacita sesaat, tetapi tidak meresap atau tidak tumbuh karena mudah menyerah dan putus asa dalam kesulitan. Yang ketiga, tanah penuh semak duri adalah hati yang terhimpit atau dipenuhi oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekuatan duniawi. Yang keempat, tanah yang baik adalah hati yang terbuka untuk mendengar, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dicintai Tuhan. Melalui bacaan suci hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk bertanya dalam diri kita masing-masing. Pada posisi tanah hati yang manakah kita hari ini? Apakah kita membiarkan firman Tuhan tumbuh dan berbuah dalam hidup kita? Ataukah kita terlalu sibuk, bahkan terkadang keras kepala atau terlalu nyaman dengan dunia, sehingga sabda Tuhan tidak mendapat tempat dalam hidup kita? Hidup yang baik tidak terbentuk secara instan atau siap saji. Sabda Tuhan hendaklah kita olah dan kita resapi terus-menerus dengan doa, pertobatan, dan sakramen, serta kerendahan hati. Seperti para petani yang setia mengolah tanahnya, kita pun dipanggil untuk terus mempersiapkan hati agar siap menerima benih firman Tuhan yang akan tumbuh dan berkembang dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dicintai Tuhan. Di akhir permenungan kita hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk menjadi tanah yang baik, tempat di mana firman Tuhan tidak hanya bertumbuh, tetapi juga berbuah melimpah dalam kasih pengampunan dan pelayanan kepada sesama yang berada di sekitar kita. Amin. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita.
Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan, jamahlah tubuh dan jiwa mereka. Berilah kekuatan, kesembuhan, dan damai, serta kuatkan keluarga yang merawat mereka. Berkatilah para dokter, perawat, dan siapapun yang saat ini sedang memperhatikan mereka, sedang menjaga mereka, sedang merawat mereka. Semoga obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi sumber kesembuhan yang berasal dari-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mohonkan perdamaian bagi dunia. Tuhan, padamkanlah api peperangan, hancurkan kebencian, dan bukalah jalan rekonsiliasi di antara bangsa-bangsa dan komunitas-komunitas yang saat ini sedang terpecah belah. Engkaulah sumber damai sejati. Jadikanlah damai-Mu merajalela di muka bumi ini, agar tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi percecokan, tidak ada lagi peperangan. Tuhan, sumber pengharapan, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami doakan pasangan-pasangan suami istri yang berharap akan kehadiran buah hati mereka. Tuhan, Engkau mengenal kehidupan dan harapan serta kerinduan terdalam mereka. Tuntun mereka ke dalam kesetiaan-Mu, dan bukalah pintu kehidupan menurut waktu dan kehendak-Mu. Karuniakanlah buah hati kepada pasangan suami istri yang saat ini sedang menantikannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu bagi mereka yang terlilit utang dan kesulitan ekonomi. Tuhan, tolonglah mereka keluar dari tekanan ini. Bukalah jalan berkat, limpahkanlah hikmat untuk mengelola keuangan, dan kirimkan orang-orang yang bisa menjadi jawaban atas doa mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Sertamu juga. semoga berkat Tuhan menyertai, melindungi, memberkati
Bapak Ibu Saudara sekalian, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus.